Kenapa sih buru-buru amat? Apa kasus kegawat daruratan dari masalah ini gitu loh? Kenapa mesti buru-buru, ya kan? Kok buru-buru ingin menaikkan, kayak seakan-akan buru-buru ingin memenjarakan kami itu apa sih urgensinya gitu loh? Kejar target apa sih gitu loh? Siapa sih siapa sih yang mau dikejar? Kan ini nggak ada masalah pada ini kan bukan suatu kasus yang urgent gitu loh. Kalau misalnya kayak teroris atau apa yang ngebom dan segala macam urgent lah bagi keamanan negara kita. Ini kan sebuah dokumen yang kita secara penelitian kami sebagai para ilmuwan itu sedang melakukan penelitian terkait dengan inkonsistensi yang tadi saya sampaikan, dan simpel sekali ya, ijazahnya hadir kan begitu selesai gitu kan ya. Tapi kenapa buru-buru ingin segera menaikkan kasus ini ke arah yang lebih lanjut dan sebagainya, itu untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini perintahnya pada polisi. Mupidi tampaknya ini yang punya perintah pada polisi, ya, karena merasa dipermalukan habis-habisan persoalan ijazah palsu ini. Dan ini kata dari Dr. Tifa setelah bertemu dengan seseorang yang punya info A super. Jadi begini perintahnya kepada polisi itu, ya. Pokoknya penjarakan 3 orang ini. Bagaimanapun caranya. Pokoknya 3 orang ini harus dipenjarakan. Tuh, perintahnya itu kayak gitu. Ya, Pak Polnya yang pucing, ya kan? Bagaimana bisa memenjarakan orangnya tidak berbuat kesalahan. Apa yang ditudingkan oleh orang-orang itu, yakni Rismond, Tifa, Roy Suryo, dan mungkin yang lain-lain itu, ya, dia tidak melakukan kesalahan apapun karena yang ditudingkan itu tidak terbukti salah atau belum terbukti atau bahkan terbukti benar kalau ternyata ijazahnya itu palsu. Kalau ijazahnya itu memang betul palsu, bukan 3 orang ini yang masuk penjara, mukidinya yang harus penjara. Jadi sekarang ini pemirsa, polisi itu jungkir balik mengatur bagaimana cara penyelidikan jadi penyidikan, terus nanti bikin kami, kata Dr. Tifa, jadi tersangka, lalu bikin kami jadi terdakwa. Artinya kami berempat atau ngomong apa saja di pemeriksaan, intinya 3 orang ya harus masuk penjara. Itu targetnya itu 3 orang atau 4 orang lah masuk ke penjara. Ini mengapa Hasto masuk penjara? Kenapa Tom Limbong masuk penjara? Intinya adalah ini titah dari Mukidi. Nah, bagaimana cara memberikan titah pada polisi itu? Ya, kepala polisinya yang dipanggil, Tito Karnavian. Ini analisis ya. Titonya, Tito, kamu kan saya jadikan, saya angkat jadi Kapolri. Tahu nggak bagaimana malunya aku ini? Ya, diperlakukan oleh orang-orang ini. Ya, ketahuan semua kebohongan saya gara-gara 3-4 orang sampai 12 orang ini. Karena banyak akhirnya kan yang berbicara dan seluruh rakyat Indonesia tahu Mukidi itu berbohong soal ijazah palsu, mau mencoba pakai lawyer, pakai survei, tapi kan surveinya memang dibayar. Jangan sampai hasilnya mengecewakan saya ya. Tukang survei, penjilat, itu kan? Mungkin Jokowi, nih duitnya ini, bikin tukang survei penjilat, ya. Ente bikin yang percaya kepada Jokowi itu 70 atau 80%. Yang percaya hasil survei itu cuma 16% atau kurang dari itu. Ya, kamu nggak punya duit, rakus nih duit, bekerja yang baik. Doktor mau profesor, kalau rakus dikasih duit, nggak peduli dikata-katain, dia akan jalankan itu perintah bosnya itu. Karena memang banyak sekali sekarang itu akademisi rakus lebih baik jadi penjilat mendapatkan duit daripada menjaga integritas yang memang resikonya itu bisa dijebloskan ke penjara. Ini di rejim saat ini, ya. Nah, begitu kata Dr. Tifa, kebengisannya itu ketika satu demi satu kebohongannya itu terungkap,
tidak kuat menghadapi kebohongan itu, lalu ya merasa mungkin masih berkuasa, jebloskan aja mereka ke dalam penjara. Tetapi kenapa polisi sekarang itu tidak terlalu serius atau bisa jadi malah ketawa-ketawa? Karena mungkin polisi ini juga di calling-calling sama bos baru. Ya, Prabowo, awas ya, kalau kamu sampai jebloskan para aktivis ini masuk ke dalam penjara, saya selesaikan kamu. Jadi polisi ini bisa jadi punya dua perintah yang saling bertentangan. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang yang sangat diuntungkan dengan isu ijazah palsu ini sebetulnya adalah Prabowo. Kalau ijazah palsu terus bergulir, ya kan, reputasinya Jokowinya rusak, maka Gibran yang kabar-kabarnya menurut analisis seperti dikemukakan oleh Gatot Nurmantio dan teman-teman, ya, Gibran di GG Mongso supaya cepat jadi presiden itu nggak akan mendapatkan dukungan publik sama sekali. Ya buktinya apa? Menyerukan demo besar-besaran kemarin tanggal 25 Agustus di Senayan, ternyata nggak bisa kan? Ya, termul aja semua itu, berapa truk lah, ya. Terus di calling-calling, ini Pak Gibran mau datang ini, disiapkan supaya nunduk semua karena Gibran mau datang. Gibran jadi pahlawan lah. Ya wajar lah Gibran tuh di sana disambut riang gembira, ibaratnya binatang piaraan, bosnya bawa makanan, ya seperti itu jadinya kan. Ya, itulah yang terjadi pemirsa. Nah, sekarang ya ketika mungkin orang-orang dekatnya Prabowo semakin menyadari bahwa Jokowi perilakunya seperti ini, dan kemungkinan kalau Jokowi kuat dengan kekuasaannya membiarkan orang memenjarakan orang lain tanpa kesalahan yang jelas seperti kasusnya Tom Lembong terutama ya, maka ini tidak boleh terjadi lagi gitu kan. Dan malah yang kemungkinan terjadi adalah semakin banyak perlawanan publik untuk mendukung Tifa dan lain sebagainya, apalagi misalnya kalau siapa Dr. Ova Emilia itu juga dipanggil ke istana. Benernya kayak apa ini kasusnya ini? Ya, kok nggak selesai-selesai? Wah Pak, saya ditekan sama Pak Mukidi sama si Pratikno itu karena begini-begini. Oh begitu, jadi yang benar itu memang itu ijazahnya palsu. Iya Pak. Gimana coba? Ya kan? Dan ini lingkungan UGM, kata Sofyan Effendi juga meyakini bahwa ijazah Jokowi itu memang palsu. Jokowi tidak pernah kuliah di sana. Di pemerintahan juga tahu, di partai-partai politik juga tahu, ya. Jadi sekalipun ada pokoknya jebloskan 3 orang ini di penjara dan itu tampaknya tidak berani dilakukan oleh polisi, itu artinya tinggal nunggu Jokowi malah masuk ke penjara. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.